Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil riset KLN tahun 2023-2024 dari kelompok kami dengan judul Evaluation Sustainability Indicator for Biomass Feedstock in the Biojet Full Supply Chain Multi-Criteria Decision Making Framework. Riset ini sebenarnya memiliki roadmap yang cukup lama, yaitu 2-3 tahun direncanakan. Ini adalah bagian dari riset yang sudah direncanakan. Nah, adapun timnya saya sendiri, Sawarnia Sibuan, dari Prodi Magister Teknik Industri, kemudian ada tim saya, Bu Dewi Nusraningrum dari Program Studi Magister Manajemen UMB, kemudian Prof. Jaya Krishna Kandasamy, ini adalah partner saya yang cukup lama, yaitu dari Vellore Institute Teknologi India. Oke, pertama kali tentu saya akan menyampaikan hasil riset ini akan menjadi bagian dari modul pembelajaran di mata kuliah Performance Management, khusus pada modul 8, yaitu mengenai Key Performance Indicator. Adapun outline daripada slide ini, pertama itu pendahuluan, kemudian pemahaman mengenai biomass feedstock, tujuan penelitian, kemudian pendekatan multi-kriteria decision making, kriteria sustainability, kemudian aplikasi Fuzzy Delphi Analysis, dan terakhir adalah bagian penutup. Oke. Sebagai pengantar bahwa industri penerbangan saat ini menyumbang sekitar 2-3% dari total emisi CO2 global. Tanpa adanya intervensi, proyeksi menunjukkan bahwa angka ini masih dapat meningkat jadi 2-3 kali lipat pada tahun 2050 seiring dengan meningkatnya permintaan transportasi udara. Sustainability Efficient Fuel atau disingkat dengan SAF menawarkan sebuah solusi. Penggunaan SAF dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan dengan bahan bakar jet konvensional. Selain itu, SAF juga mampu menurunkan partikel dan emisi sulfur oksida yang berkontribusi pada peningkatan kualitas udara di sekitar bandara. Saat ini sudah banyak negara yang menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap emisi penerbangan. Hal ini mendorong maskapai penerbangan besar untuk berkomitmen menggunakan SAF demi mencapai target keberlanjutan, termasuk tujuan untuk emisi zero emission pada tahun 2050. Ini sejalan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDG 7 mengenai energi yang terjangkau dan bersih, serta SDG 13 tentang mitigasi iklim. Indonesia dengan kekayaan sumber daya biomas yang melimpah memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin di dalam produksi dan penggunaan SAF. Dengan memanfaatkan sektor pertanian, Indonesia dapat mendukung pencapaian SDGs dan net zero emission pada tahun 2050. Bersama-sama kita dapat mengembangkan bahan bakar penerbangan yang lebih bersih dan ramah lingkungan, sambil memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional sebagai penggerak utama energi berkelanjutan. Oke, saya akan menjelaskan dulu mengenai feedstock di sini. Ya. Feedstock atau bahan baku biomas untuk biojet atau SAF. Feedstock untuk produksi bahan bakar biojet ini diklasifikasikan menjadi 3 generasi, yaitu first generation feedstock, second generation feedstock, dan third generation feedstock. Feedstock generasi pertama itu berasal dari tanaman pangan. Nah, ini bisa kita lihat di sini, misalnya adalah
eh, kedelai, minyak bunga matahari, semua tanaman yang mengandung komponen minyak ataupun pati ini bisa menjadi bahan baku biofuel atau biojet di sini. Tapi ini bersaing dengan kebutuhan manusia, sehingga muncullah terminologi feedstock generasi kedua. Nah, berbeda dengan feedstock generasi pertama, feedstock generasi kedua ini biasanya diarahkan kepada bahan non-pangan. Nah, misalnya seperti limbah pertanian atau hasil kehutanan yang tidak dikonsumsi oleh manusia, ini dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak mengganggu pasokan pangan dan bisa mengoptimalkan pemanfaatan limbah. Kalau kita lihat di sini, ya beberapa eh, misalnya ini adalah non-pangan, Jatrova. Kemudian ini kalau kita lihat ada limbah kopi, kemudian bisa juga digunakan minyak bekas, ya. Kemudian juga ini hasil samping dari hasil hutan, kayu, pemotongan kayu, limbah pemukiman, dan lainnya, ya. Sementara generasi ketiga ini penemuan terbaru bahwa sebenarnya ada potensi generasi ketiga ini lebih diarahkan kepada eh, sumber daya umumnya seperti alga, ya. Kalau kita lihat ini fotonya di sini, ini foto alga, ini beberapa jenis alga di sini sudah tahap penelitian dan di beberapa negara itu sudah tahap pengembangan sebagai sumber bahan baku eh, biojet dalam hal ini. Oke. eh jadi kalau kita lihat tadi dengan perkembangan teknologi yang ada, kita semakin menuju ke depan, ya, dengan penerbangan yang lebih berkelanjutan jika didukung oleh feedstock dari generasi kedua dan ketiga yang lebih ramah lingkungan. Oke. Nah, saat ini penelitian terkait dengan keberlanjutan bahan baku untuk bahan bakar penerbangan masih berada pada tahap apa namanya tinjauan literatur. Negara yang sudah sangat mungkin di dalam pengembangan biomas untuk penerbangan, eh, kajian dari Brasil, ya. Ini konteks global, ini sebagian besar studi itu berasal dari Brazil, ya. Belum banyak yang membahas secara komprehensif dari perspektif Indonesia. Brazil merupakan salah satu negara yang telah banyak melakukan penelitian tentang bahan baku untuk biofuel, khususnya bahan bakar penerbangan. Potensi besar biomasa di negara Brazil menjadi pusat dari penelitian global terkait dengan keberlanjutan bahan bakar penerbangan. Sementara di sisi lain, Indonesia telah berperan aktif dalam memasuk bahan bakar penerbangan yang berasal dari minyak kelapa sawit, salah satunya yang terbesar saat ini karena Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia. Namun masih banyak sebenarnya bahan bakar lain yang bisa dieksplor sebagai feedstock untuk khususnya pada biojet. Nah, tujuan penelitian ini di sini ini membatasi pada eh, tahap awal mencoba mengevaluasi indikator kinerja kunci yang perlu menjadi pertimbangan, ya, untuk menilai keberlanjutan eh, apa feedstock bagi penerbangan ini dengan dari biomasa dengan menggunakan pendekatan multi kriteria decision making. Dalam upaya eh, mengusulkan bahan bakar biojet yang berkelanjutan, pendekatan multi kriteria decision making ini eh, bisa menjadi salah satu alternatif, ya. Pada kajian ini akan menggunakan pendekatan Fuzzy Delphi. Salah satu pendekatan multi kriteria decision making adalah Fuzzy Delphi. Di sini akan melibatkan 10 expert yang mewakili stakeholder daripada biojet fuel supply chain, ya.
Di sini ada yang mewakili nanti dari expert dari background misalnya aktivis lingkungan, dari regulator, kemudian dari peneliti, kemudian dari praktisi. Secara garis besar pada penelitian ini baru melibatkan 10 expert. Nah, langkah-langkah yang dilakukan di dalam eh, proses seleksi indikator ini adalah kita kategorikan 4. Yang pertama adalah mengelaborasi kriteria utama atau indikator utama ya eh, dalam framework nanti. Kriteria untuk feedstock biomasa yang berkelanjutan dikembangkan berdasarkan analisis dokumen, laporan, dan tinjauan literatur yang luas. Ini akan membantu membangun dasar yang kuat untuk kerangka penilaian. Kemudian kriteria yang kedua, langkah kedua adalah validasi kriteria. Validasi dilakukan dengan menggunakan metode Fuzzy Delphi, di mana para expert tadi dari berbagai bidang yang mewakili stakeholder di sini akan memberikan adjustment ya relevansi dari kriteria atau indikator tersebut untuk mendukung keberlanjutan biomass feedstock full supply chain. Untuk langkah ketiga adalah di sini menentukan bobot kriteria. Dalam hal ini adalah menggunakan metode AHP. Nah, tapi di dalam penelitian ini kami batasi dulu untuk metode Fuzzy Delphi. Nah, untuk metode pembobotan, kemudian nanti sampai framework-nya itu nanti adalah pada tahap berikutnya. Kita bicara mengenai sustainability di sini. Sustainability ini mungkin terminologi yang mungkin sangat familiar kita dengar akhir-akhir ini, belakangan ini ya. Jadi kriteria untuk keberlanjutan atau sustainability assessment menggunakan multi kriteria decision making di sini, eh, kita mencoba merangkum dari 5 kriteria. Yang pertama, technical kriteria. Jadi eh, ini mencakup ya faktor-faktor atau hasil bahan bakar biojet per unit biomasa. Misalnya di sini fokusnya itu adalah apakah teknologinya sudah tersedia atau tidak, aspek teknisnya tersedia atau tidak. Misalnya di sini yang dipertimbangkan efisiensi proses konversi dari bahan baku, kemudian misalnya kualitas bahan bakar yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi eh, apa eh, kesiapan dari aspek teknis ini menjadi langkah awal untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria berikutnya. Jadi biasanya penilaian awal itu adalah aspek teknis dulu. Kemudian aspek ekonomis. Jadi ini tadi kalau kita lihat itu background daripada stakeholder itu, biasanya kalau dari praktisi ya atau nanti pelaku usaha tentunya pasti di sini mempertimbangkan faktor ekonomi. Kemudian bicara mengenai keberlanjutan pasti di sini ada kriteria lingkungan ya. Jadi biasanya ini terkait dengan evaluasi mengenai jejak karbon, penggunaan lahan tadi apakah ada persaingan dengan bahan pangan, penggunaan air, potensi dampak pada keanekaragaman hayati. Nah, itu semuanya harus diminimumkan di dalam rantai pasok biojet fuel ya, eh, agar bisa berkelanjutan. Kemudian yang keempat itu adalah sosial. Jadi kalau awalnya itu untuk sustainability itu adalah eh, triple P, itu people, planet, dan people, kemudian planet, dan profit ya. Nah, di sini kita coba apa coba extend menjadi 5 ya.
karena di sini mungkin lebih spesifik beberapa riset terdahulu juga ada yang mengkategorikan juga mengembangkan dari 3 awal ya kriteria sustainability awal, memisahkan aspek teknis dan ada good governance ya. Jadi di sini kalau kita lihat aspek sosial di sini mencakup nanti apakah bagaimana dengan penerimaan sosialnya ya, seperti apakah ada impact-nya terhadap penyediaan lapangan kerja, kemudian terhadap ekonomi masyarakat lokal misalnya ya, atau aspek sosial lainnya dari pengembangan biojet ini ke depannya. Kemudian nanti good governance di sini ini berperan penting untuk memastikan keberlanjutan rantai pasok bahan bakar biojet, terutama nanti di dalam pemilihan dan pengelolaan feedstock biomas ya. Jadi prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan penegakan regulasi ini menjadi kunci untuk mendukung keberlanjutan ya ekonomi, lingkungan, dan sosial dari industri biojet, bahan bakar biojet. Jadi dengan mempertimbangkan kelima kriteria keberlanjutan ini, kita akan bisa membangun rantai pasok bahan bakar biojet yang tidak hanya efisien, tetapi juga mendukung masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Oke, dari sinilah sebenarnya indikator-indikator tersebut dielaborasi dari berbagai riset terdahulu. Ini kalau kita perhatikan di sini elaborasinya kriteria, subkriteria, kemudian indikator. Nah, sebagai contoh untuk kriteria teknis di sini, ini subkriterianya adalah compatibility teknologi. Apakah teknologinya compatible tidak eh, tersedia tidak saat ini begitu ya dengan dengan bahan baku yang akan nanti dievaluasi. Kemudian ketersediaan atau pasokan, aspek pasokan juga eh, menjadi pertimbangan di sini ya. Kemudian kualitas produk akhir dan eh, kandungan energi dari bahan baku. Karena nanti yang menjadi randomnya itu adalah energi ya, menjadi bahan bakar. Kemudian kalau kriteria ekonomi ini lebih banyak dikaitkan dengan aspek biaya. Misalnya biaya pengadaan dan biaya transportasi. Jadi biaya pengadaan misalnya di sini ini terkait dengan biaya pembelian atau pengumpulan bahan baku. Kemudian nanti ini karena banyak sekali bahan baku kita itu yang tersebar, bahan baku biomasa itu menjadi salah satu kendala sehingga menyebabkan nanti biaya transportasinya itu apakah cukup besar, eh, ekonomis atau tidak. Itu menjadi tentunya pertimbangan nanti. Kemudian faktor sosial di sini tadi ini ya. Jadi apakah berhasil nanti menciptakan pekerjaan, potensi untuk create job ya. Kemudian juga food safety-nya juga ini menjadi pertimbangan. Nah, aspek lingkungan ini terutama dikaitkan dengan sumber bahan bakunya, apakah dia renewable, ya bisa diperbaharui atau tidak sumber tersebut, atau dia berasal dari limbah, ya. Kemudian di sini apakah emisi ini nanti pertimbangan terhadap potensi menghasilkan emisi karbon ya. Itu kaitannya dengan penggunaan lahan dan ini tadi ya menyebabkan apa mengancam keberlanjutan biodiversity. Kemudian good governance ini lebih concern tadi pada aspek regulasi dan policy ya. Di sini apakah government ada dukungan governance atau tidak. Nah, untuk saat ini untuk bahan baku biojet di Indonesia sudah menetapkan Permen ESDM itu targetnya adalah 2% pada tahun 2025. Nah, itu sebenarnya sudah eh, tidak lama lagi sebenarnya ya. Ini sampai saat ini mungkin masih terbatas pada bahan bakar minyak sawit ya untuk di skala ininya semi mungkin pilot project ya yang sudah diadopsi oleh eh, Pertamina. Kemudian ini nanti yang akan coba nanti
dievaluasi oleh para expert ya. Kemudian di sini kalau kita lihat yang di sebelah ini ada dua dimensi yang menjadi pertimbangan kalau dikaitkan dengan aspek teknologi ya. Jadi sekarang itu kalau kita lihat di sini apa namanya full readiness level ya, indeks kesiapan kesiapan ya bahan bakar ini dikategorikan dari 1 sampai 9 ya. Nah, ini kalau 1 sampai di sini 4, nah di sini masih pada fase research and development ya. Kemudian sampai 5 itu ada fase pilot project. Kemudian 6 sampai 7 itu fase demonstrasi. Kemudian fase apa namanya level 8 sampai 9 itu sudah pada tahap komersialisasi. Nah, saat ini yang sudah pada tahap eh, apa namanya komersialisasi itu ini teknologi HEVA ya. Jadi teknologi eh, transesterifikasi ya. Ini yang dari minyak sebenarnya ya. Jadi teknologinya eh, paling sederhana dan sudah pada tahap komersial ya. Mungkin yang paling berhasil kalau dari minyak itu sekarang itu misalnya menjadi biodiesel ya. Atau juga ada nanti kalau misalnya dari sugar ini ya, itu dari sugar itu belum sepenuhnya komersil di sini. Untuk ke hidrokarbon ini masih demonstrasi. Eh, Begitu juga misalnya ini di pirolisis ya, Fischer Tropsch ini adalah teknologi pirolisis, hidrogenasi. Ini pirolisis, ini hidrogenasi. Nah, ini eh, apa teknologi katalitik ya, ini alkohol. Jadi dari alkohol juga bisa ke jet, ini masih research and development ya. Nah, ini pertimbangannya memang di sini kalau kita lihat di sini masih ada yang eh, walaupun misalnya dia dari sisi eh, kesiapan apa namanya teknologinya itu tinggi di sini dari komersialisasi, tapi beberapa itu ada kendala ya, keterbatasan ya. Constraint keterbatasan biasanya keterbatasan bisa bahan baku, bisa tantangan dalam produksi dan persaingan penggunaan terutama dengan pangan ya. Nah, di sini yang mungkin apa eh, yang berlimpah misalnya ya, yang banyak mungkin sekarang itu potensi untuk komersialisasinya lebih besar diekspor di beberapa negara itu yang feedstocknya itu dari generasi kedua dan generasi ketiga terutama ya. Oke, kemudian ini saya sampaikan untuk Faji Delphi di sini intinya adalah untuk mendapatkan konsensus ya, konsensus dari ekspor. Jadi kenapa di sini digunakan Faji Delphi? Tujuannya untuk menseleksi tadi indikator keberlanjutan dengan beberapa pertimbangan, terutama konteks pengambilan keputusan ini bisa melibatkan ketidakpastian dan kompleksitasnya ya. Jadi ada beberapa pertimbangan kelebihan dari metode Fuzzy Delphi ini, dia mampu mengatasi ketidakpastian dan ambiguitas. Karena nanti penilaian itu tidak diberikan dalam eh, satu angka ya, tapi range ya untuk memberikan ketidakpastian di sini ya, sehingga mereka memberikan penilaian dalam bentuk rentang nilai dan nanti ada membershipnya ya. Jadi mungkin ada dua expert itu memberikan penilaian sama-sama mungkin persetujuannya mungkin tinggi, tapi membershipnya atau apa namanya tingkat kepercayaannya itu bisa berbeda ya, sehingga nanti bisa range expert itu memberikan penilaian dari dalam bentuk range ya. Nah, sebenarnya metode DLP ini dia prosesnya iteratif ya, untuk mendapatkan konsensus. Apabila misalnya belum didapatkan konsensus, itu iterasinya bisa diulang lagi ya, eh, sehingga nanti dipastikan memang
yang tadi tidak yang tereliminir misalnya, apakah memang tereliminir atau misalnya bisa juga diupdate lagi untuk preferensi penilaiannya ya. Nah, ini juga menggabungkan pendapat expert nanti. Nanti expert di sini memberikan penilaian di dalam dengan 5 skala ya. Ini dari eh, kurang misalnya di sini ya, kurang relevan misalnya ya. Kemudian di sini dalam bentuk linguistik dia akan memberikan penilaian misalnya fair, medium, strong, demonstrate atau ekstrim ya. Jadi itu harus ada mutlak begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam triangular fuzzy itu dia membershipnya itu ada 3 ya, lower, nah, itu medium, median sama upper ya. Jadi misalnya fair itu ini kalau kita rentang penilaian itu dari 0 sampai 1, misalnya dia bisa dari 0 sampai 0,25. Kemudian untuk yang medium itu 0, nah ini bisa sampai 0,5 begitu ya. Jadi nanti dia bisa memilih expert itu kira-kira penilaiannya ada di mana. Kemudian nanti kita akan mengevaluasi di sini. Ya, jadi ini misalnya ini M1, M2, M3 begitu ya. Nah, nanti kita melakukan rata-rata juga untuk masing-masing rentang ini ya. Sehingga nanti kita di sini untuk melihat jarak ya, jarak deviasi sebenarnya ya, penilaian ini yang rata-rata dengan penilaian individu. Ini jaraknya. Nah, digunakan di sini apa? Selisih dari jarak penilaian masing-masing dengan rata-ratanya dengan menggunakan rata-rata geometrik seperti ini ya. Kemudian nanti untuk satu nilai fazinya, nah ini adalah hasil penilaian daripada rata-rata 3 tadi ya, 3 batasan penilaiannya. Nah, ini contoh yang sudah diagregasi sebenarnya ada 10 expert, kemudian tadi ada 13 indikator ya, kita seleksi di awal, setelah difilter ya, untuk membedakan apakah itu indikator sebenarnya ataukah feedstock. Nah, di sini sudah diperoleh hasilnya ya, untuk ini ya, apa namanya, nilai dari setiap indikator di sini ya, toleransinya, deviasinya itu, ini sudah didapatkan. Kemudian nanti kita menentukan di sini ini toleransi deviasinya itu di bawah 0,2. Jadi ini datanya sudah dapat di sini. Kemudian kalau kita lihat di sini masing-masing nanti dilihat berapa banyak yang jumlahnya di bawah 0,2. Nah, ini sudah dihitung. Kemudian kita hitung di sini 7 dari 10 berarti dia 70%. Nah, demikian seterusnya sampai kita lihat di sini indikator ke-13 itu semua konsensus ya. Di sini 100% ya. Tapi secara agregat keseluruhan itu tingkat konsensus yang diberikan oleh expert ini 83%. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini tadi 11 indikator itu adalah ini ya. Tadi proses produksinya, penguasaan proses produksi berarti aspek teknologi, kemudian ini kemungkinan bisa digandakan skala teknologi yang ada, kemudian volume produksi, efisiensi konversi ya untuk energinya, kemudian ini energi densitasnya, biaya procurement, biaya transportasi, job creation, food safety, emisi karbon, nah biodiversity ini tadi 13 ya. Jadi thresholdnya masing-masing itu sini kita sudah dapatkan. Kemudian kalau kita perhatikan tadi tingkat konsensusnya ini adalah nilai fazinya ya. Nilai fazinya itu misalnya untuk produksi di sini skalanya itu dari 0,45 sampai 0,95 ya kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau kita transformasi ke nilai satu skor fazi di akhir, ini hasilnya tadi dengan merata-ratakan ini ya nilai fazinya. Nah, kemudian ini berarti di sini expert itu konsensus
di sini karena cut off-nya adalah 5 ya untuk nilai fuzzy score-nya. Jadi kalau kita lihat misalnya nilai fuzzy score-nya di sini di bawah 5, berarti kita simpulkan itu tidak konsensus. Nah, di sini nilai fuzzy ini semakin tinggi nilai fuzzy, ya, berarti itu konsensus yang paling besar yang diperoleh. Sehingga kita bisa meranking untuk indikator ini yang paling tinggi konsensusnya adalah terkait dengan ini ya konversi efisiensi konversi dan density energinya. Jadi dari sumber materialnya sendiri. Mungkin lebih jelasnya ini bisa dilihat di sini. Nah, inilah dari hasil tadi penilaian yang dilakukan oleh expert, rankingnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya nomor 1 dan 2 itu rankingnya sama ya tadi karena nilai fuzzy-nya tadi sama-sama 0,85 ya. Oke. Nah, ini food safety ini. Jadi government support ini dan adanya standar atau sertifikasi ya eh, yang sudah apa namanya di launching itu menjadi pertimbangan apakah bisa diterima nanti di skala komersil ya. Jadi saat ini yang sudah ada beberapa sertifikasi sebenarnya ada 6 sertifikasi ya, terutama yang berasal dari eh, minyak tadi ya, dengan metode HEVA tadi ya, hydrogenated ini tadi, mana tadi ini, nah ini tadi ya, hydrotrade renewable jet. Nah ini yang sudah ada standarnya tadi ASTM. Oke, jadi sebagai kesimpulan dari hasil bagian daripada roadmap penelitian ini adalah bahwa di sini evaluasi biomasa menggunakan kerangka pengambilan keputusan multi kriteria, memberikan pendekatan yang holistik dan seimbang untuk mengatasi kompleksitas yang terlibat dalam produksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi bahan baku biomasa, bukan hanya dari satu perspektif saja. Hasil analisis Fuzzy Delphi di sini terdapat konsensus dari expert mengenai 13 indikator yang relevan untuk mengevaluasi keberlanjutan bahan baku biomasa untuk produksi bahan bakar biojet di Indonesia. Ini berarti bahwa ada kesepakatan di antara expert tentang indikator yang penting untuk penilaian. Kemudian dimensi penilaian indikator tersebut itu bisa dilihat dari 5 dimensi utama, yaitu kesiapan teknologi, dampak lingkungan, penerimaan sosial, kelayakan finansial, dan good governance. Good governance di sini menyatakan bahwa good governance yang baik merupakan fundamental untuk keberlanjutan bahan baku biomasa dalam rantai pasokan bahan bakar biojet. Ini menunjukkan bahwa faktor seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjamin keberlanjutan jangka panjang dari produksi bahan bakar biojet ini. Demikian yang saya sampaikan. Penelitian ini akan dilanjutkan untuk tahap kedua, yaitu terkait dengan pembobotan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.